Kan kita tahu asuransi itu sangat penting gitu loh. Saya ada merasa agak terusik. Soalnya anak-anakku lihat sekarang kan jarang sakit gitu loh. Nah, menurut Bro Chan ini, pada saat kita mau membeli asuransi, itu di usia berapa gitu loh yang paling tepat untuk membeli asuransi? Selamat datang kembali di podcast GA Mitra Makmur Mandiri. Seperti biasa kita tetap 45 menit ngobrol santai, tapi tentu ngobrol tentang asuransi gitu ya. Halo Bro Chan. Halo. Apa kabar nih? Baik, sehat. Sehat ya? Keluarga? Baik. Baik ya. Amin ya. Itu yang harus tetap kita pertahankan ya, di masa benar. pandemi, harus tetap sehat gitu ya. Ya, itu yang paling penting ya. Nah, kita tanpa membuang waktu lagi gini Bro Chan, saya mau tanya-tanya tentang asuransi yang gitu ya. Kan kita tahu asuransi itu sangat penting gitu loh. Kan Ya. gitu ya. Kita semua orang tahu lah asuransi itu sangat penting kan gitu. Cuman gini, saya ada merasa agak terusik. Artinya begini, saya kemarin lihat anak-anak saya, tentunya saya sudah punya anak. Saya melihat anak saya atau anak tetangga sakitnya jarang gitu loh. Oke. Ya, saya pikir mau beli asuransi ya nantilah gitu kan. Soalnya anak-anakku lihat sekarang kan jarang sakit gitu loh. Nah, menurut Bro Chan ini, pada saat kita mau membeli asuransi, itu di usia berapa gitu loh yang paling tepat untuk membeli asuransi? Oke, kalau menurut saya pribadi sebenarnya bukan di usia berapa ya, sejak dia lahir sih sebenarnya sudah harus dipersiapkan. Oh, bahkan kalau bisa dalam kandungan gitu ya? Ya, kalau ada ya. asuransi yang menyediakan fasilitas itu kan. Iya. Cuma sebenarnya ya memang harus sudah disiapkan karena kita tahu bahwasanya asuransi itu kenapa tidak menjadi prioritasnya utamanya seseorang karena itu mereka menganggap itu beban satu ya kan, beban bahwasanya itu asuransi itu harus bayarnya itu tiap-tiap bulan harus bayar dan bayarnya itu seperti seakan-akan tidak berguna gitu kalau tidak mengalami yang namanya resiko. Iya. Nah, jadi kalau pribadi sih kalau menurut perencanaan keuangan yang saya pelajari ya asuransi itu harus dibeli di saat anak udah lahir gitu. Oh gitu ya. Dari sana udah harus dimulai sebenarnya gitu. Oh, berarti asuransi itu seharusnya ya. Seharusnya dibeli pada saat anak sudah lahir. Sudah gitu. lahir. Apa alasannya, Bro? Karena asuransi itu satu itu bukan soal kita punya dana aja loh kita bisa beli gitu. Asuransi adalah satu-satunya instrumen di mana lu punya uang tapi belum tentu lu bisa beli jika keadaan kita tidak sehat. Berarti artinya adalah asuransi itu ya harus cepat-cepat di cover supaya karena ini asuransi itu mengcover kita tuh sampai tua. Begitu dari lahir nanti bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai akhirnya tua kan gitu kan. Ini perjalanan yang sangat panjang dalam sebuah kehidupan gitu. Iya. Jadi kalau kita merasa oke lah nanti tunggulah 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi baru kita beli gini-gini kan belum tentu bisa beli lagi sedangkan kita mau di cover itu sampai tua gitu. Oh, berarti asuransi mau kita beli itu seharusnya pada saat kita waktu sehat lah gitu ya. Ya, itu kunci utamanya. Mau berapapun usianya. Memang terkadang kita melihat ada bayi ya tanda kutip yang kurang beruntung ya. Artinya begitu lahir sudah ada cacat bawaan. Ya, itu benar. yang juga sudah tidak bisa lagi di cover oleh asuransi ya, Bro. Benar. Jadi aku sudah dapat nih lebih kurang satu alasan yang tepat ya karena cuma begini, seperti yang tadi saya tanyakan atau menurut pandangan saya gitu ya. Ini anak kan jarang sakit kan gitu ya. Artinya saya kan melihat juga anak-anak tetangga main di lingkungan kompleks saya gitu ya. Jarang sakit. Saya pikir sementara kalau kita membeli asuransi kesehatan anak, yang tadi kan seperti menimbulkan suatu beban, Oke, benar. biaya kan begitu benar. ya. Nah,
Sementara anak-anak juga butuh pendidikan yang bagus kan gitu ya. Oke, yang pastinya akan dipakai juga ya. Ya, pastinya akan tetap dipakai kan gitu ya. Menurut Bro Chan sebenarnya bagusan, kalau menurut pandangan saya, bagusan saya utamakan biaya pendidikan dulu. Soalnya anak saya atau anak tetangga kan anak-anak jarang sakit gitu loh. Tanggapan Brother gimana tuh? Ya, kalau kita sebagai orang awam yang melihat ini, kita akan manusia basicnya ya suka mengkalkulasi lah ya kan, mengkalkulasi segala kemungkinan. Sepertinya anak saya jarang sakit lah sampai umur berapa gini-gini ini, bagus saya uangnya itu saya alokasikan ke dana pendidikan. Nah karena itulah jika ada seorang agen asuransi datang menawarin asuransi, mereka itu lebih cenderung suka menawarin asuransi pendidikan. Karena mereka tahu bahwasanya calon nasabah akan lebih senang ataupun tertarik pada asuransi pendidikan. Biasanya seperti itu. Nah, ini menjadi sebenarnya ini menjadi sebuah praktek yang tidak cocok sebenarnya. Karena kenapa? Sederhananya gini. Bayangkan kalau hari ini saya sebagai nasabah mau asuransi pendidikan. Oke. Katakanlah saya telat 2 tahun. Saya telat menabung 2 tahun. Saya masih tetap punya waktu beberapa puluh tahun ke depan kan? Iya, karena anak masih kecil gitu ya. Anak masih kecil kan gitu. Tapi kalau aku telat untuk mengasuransi kesehatan mereka, dan jika terjadi resiko di saat itu, jangankan asuransi pendidikan, mungkin semuanya akan kacau balau. Karena kita nggak akan pernah tahu biaya yang bisa ditimbulkan seberapa besar dari dari kesehatan kita. Kalau misalnya kita sakit gitu. Jadi berdasarkan logika yang seperti itu, seharusnya nasabah itu harusnya lebih memilih asuransi kesehatan dulu gitu. Oke, berarti seperti yang mau kita bahas hari ini kan kita mau cara membeli atau memilih asuransi yang sesuai dengan jenjang usia. Benar sekali. Menurut tadi kan Bro Chandra mengatakan bahwasanya, aku tangkapnya begini, lebih penting sebenarnya asuransi kesehatan dulu. Benar, asuransi kesehatan. Ya, itu, ini nanti Bro Chan koreksi ya kalau saya salah ya. Maksud saya kalau tanggapan yang saya tangkap dari Brother, kalau ada salah dikoreksi gitu loh. Menurut Bro Chan kan bahwasanya mengatakan lebih penting asuransi kesehatan. Ya kan? Daripada untuk sementara pendidikan tetap penting, bukannya nggak penting. Benar. Nah, cuma kalau mau membeli asuransi pada saat usia masih kecil atau anak-anak, sebaiknya kesehatan. Karena logika saya begini, kalau kita hanya nabung pendidikan, uang pendidikan, kita tabung, ya namanya kondisi anak kan juga tidak tahu ya. Apalagi masa pandemi sekarang kan, tiba-tiba sakit. Tentu semua tabungan yang kita tabung selama ini untuk pendidikan anak jadi terpakai untuk biaya berobat. Benar sekali. Benar ya. Berarti sebenarnya lebih penting tuh mau dibeli untuk anak-anak adalah asuransi kesehatan ya, Bro? Ya, benar. Tapi pada prakteknya terbalik ya? Kan gitu. Karena kenapa? Saya mendapati bahwasanya nasabah itu sedikit punya power ya ketika ketemu agen asuransi. Iya. Sedikit punya power. Jadi istilahnya kalau kita seorang agen asuransi datang kepada nasabah, calon nasabah tersebut, kita ngobrol dan nasabah tersebut merasa dia itu sedikit punya power untuk menekan agen asuransi tersebut akan merasa daripada gua tidak closing, daripada gini, daripada gitu saya ikuti gitu. Nah ini yang menjadi problem yang selama ini yang saya lihat di dunia asuransi. Jadi ibarat Bro, ini bayangin ya dokter, ada satu dokter, terus ada satu pasien, entah pasiennya datang, terus pasiennya ngeluh sakit ini, terus dokternya kasih obat ini, terus pasiennya bilang, jangan obat ini dong, saya mau obat yang ini, gitu. Jadi agen asuransi mungkin seperti itu kondisinya. Tapi kenapa kalau dokter kan kita nggak mungkin bantah si dokter. Benar. Ya kan? Kalau agen asuransi bisa. Dan agen asuransi itu dengan ikhlas lah menerima daripada nggak ada omset. Gitu pula. Ya ada pendidikan lah kan gitu. Jadi akhirnya terjadi praktek seperti itu. Jadi seperti malpraktek dong gitu ya. Sebenarnya iya gitu yang saya lihat di dunia. Jadi ya mungkin itu agen yang lebih tanda kutip ya, agen yang lebih mengutamakan omset, betul ya? Bisa seperti itu juga, cuma mungkin mereka juga bisa merasa saya sebenarnya pengen juga mereka beli asuransi kesehatan, cuma mungkin daya dorong mereka atau daya
kegigihan mereka untuk mengatakan bahwasanya asuransi kesehatan lebih penting tidak sanggup gitu membuat nasabah itu mengerti, ataupun tidak daripada ngomong terlalu banyak nanti ujung-ujungnya juga Nggak jadi beli pula nggak ya. jadi beli dan apa-apa, ya terpaksa jadinya seperti mengikuti arahan si nasabah. Karena nasabah itu pasti mereka akan mikir lebih baik, bagi mereka investasi itu kan adalah sesuatu investasi yang gua tabung berapa harapannya itu bisa berkali-kali lipat. Iya. Investasi bagi mereka seperti itu. Ya. Gua tabung 100 juta harapannya bisa jadi 300 juta kan gitu. Bagi mereka itulah investasi. Sedangkan asuransi bagi itu mereka beban. Gua bayar berapa habis berapa kan gitu kan. Benar. Nah, padahal asuransi kesehatan itu saya juga bisa bilang itu sebuah investasi sebenarnya. Investasi di mana saya bayar berapa supaya untuk kalau terjadi masalah yang lebih besar, uang yang saya tabung, portofolio saya yang lain itu tidak terganggu. Bagi saya itu juga termasuk sebuah investasi sebenarnya. Iya. Jadi saya pakai uang kecil gua, saya habisin uang kecil saya semisalnya seperti itu Ya. untuk apa? Untuk menjaga portofolio saya yang lain, aset-aset saya yang lain gitu. Iya. Padahal menurut saya juga sih, saya pernah baca tulisan Bro Chandra gitu ya. Karena Bro Chandra kan senang menulis ya, apalagi Ya, tentang kebetulan, dunia so. asuransi gitu loh. Saya pernah membaca dan mengingat begitu tadi Bro Chandra cerita, saya teringat tulisan Bro Chandra itu. Satu gini, cuman di dunia asuransi loh, Ya. yang bisa dengan kamu bayar 1 juta, produk yang kamu dapat tuh 1 miliar gitu loh. Ya. Nggak ada produk di dunia ini yang bisa seperti itu Ya. kan. Maksudnya kita bayar 1 juta, barang itu kita dapat itu 1 Bisa miliar. bermiliar-miliar, benar-benar. Gitu ya. Instrumen istilahnya tidak ada satupun faktanya Fakta ya. kan, memang fakta begitu. Tidak ada satu instrumen apapun yang mampu menandingi asuransi dalam hal return. Iya benar. Ya kan, misalnya kita nabung 1 juta, bayar premi 1 juta. Bayangin, 1 juta lu udah pasti nih dapat minimal 1M, 2M tergantung usianya Iya. gitu kan. Bayangin ada produk seperti itu. Nah, Sedangkan produk yang lain belum tentu Belum kan, tentu. belum pasti lu dapat aset sebesar itu. iya berarti yang harus kita edukasi ke orang tua itu bahwasanya UP-nya itu adalah return-nya gitu seharusnya. Iya, bahwasanya itulah asetnya. Karena kan kita sepakat bahwasanya semua orang yang hidup di dunia ini ya kerjanya mereka ya nimbun aset, cari aset, Benar, cari benar. uang kan gitu kan. Nah, ini sekarang ada loh salah satu instrumen yang dengan premi, dengan modal sekecil-kecilnya lu pasti loh kan, pasti dapat return sebesar-besarnya. Ada instrumen seperti ini. Nah, masalahnya nasabah tidak melihat itu sebagai aset. Nasabah melihat asuransi sebagai beban. Beban atau biaya ya. Ya, padahal kalau kita mau beli contohnya properti, emas dan lain-lain, itu bukankah itu juga beban? Bukankah itu juga bayar? Bukankah itu juga cicilan? Ya sama Gitu. saja kan? Mm-mm. Sebenarnya sama saja ya. Benar. Oke. Berarti saya sudah mulai tangkap ini, ya gitu ya. Saya mulai mengerti lah. Nah, sekarang kan tadi kan kita bicara ke anak-anak, gitu kan? Nah, sekarang kita bicara yang sudah agak anak-anak kan tentu makin lama makin dewasa kan begitu. Ya. Jadi anak tersebut berkembanglah menjadi seorang manusia yang berusia 20-an lah, yang sudah bekerja, Oke. yang sudah mempunyai income kan begitu. Nah, masalahnya gini, Bro Chan. Kalau anak-anak mereka kan nggak bisa memilih. Artinya apapun asuransi yang dibeli orang tua anak-anak tersebut, anak-anak kan nggak bisa milih dan tidak tahu dong kan gitu ya. Nah, tapi begitu anak ini dewasa, dia kan sudah makin tahu. Nah, sekarang di usia-usia 20-an, kita termasuk negara yang paling bagus ya, karena dapat bonus demografi kan begitu ya. Nah, di usia 20-an, kan kita sering dengar ya, kita sering tanya ke anak-anak muda, bro, sis, pertanyaan yang kita sering itu pasti dimulai dengan kata kapan. Contoh, bro sis, kapan nikah? Kan gitu ya. Ya. Bro sis, kapan lu punya mobil gitu loh. Terus bro sis, kapan lu beli rumah? Kan gitu ya. Nah, cuman sebenarnya kalau menurut saya ada satu pertanyaan yang juga dimulai dengan kata kapan, tapi tidak pernah kita
tanyakan kepada anak-anak muda kan gitu loh. Oke. Yaitu kapan kamu sudah mulai beli asuransi? Nah, Kapan punya asuransi gitu. iya kan gitu ya. Tapi kan itu menurut kita kan penting ya. Cuma masalahnya anak-anak muda ini kan merasa saya kan masih muda, Masih sudah sehat. bisa mulai komplain, sudah bisa mulai apalah berargumen lah ya. Nggak seperti tadi anak-anak yang ya dia Tidak pun tahu nggak apa-apa ya. tidak tahu apa-apa kan gitu. Benar. Nah, dengan alasan begini kan rata-rata anak muda mengatakan untuk apa saya beli asuransi? Satu, saya masih sehat, masih muda. Ya kedua, saya belum menikah, nggak ada tanggungan apa-apa kan gitu Ya. kan. Terus yang ketiga rata-rata saya mau nikmati dulu lah. Saya kan namanya mau have fun dulu anak muda kan Benar, gitu benar. loh. Lalu yang keempat rata-rata juga mengatakan lantaran kan sudah bekerja anak muda ya. Dia mengatakan di kantor saya sudah ada loh asuransinya oke. gitu loh. Benar. Jadi tentu mereka akan bertanya kepada kita untuk apa kita beli asuransi lagi. Ya. Nah itu gimana Bro Chan, tanggapan Bro Chan tuh? Seperti kan anak-anak muda ini lah gitu. Ya itu sebenarnya bagi saya ya wajar ya. Wajar ya? Banget gitu. Nah, kalau misalnya dulu bro tanya saya di usia saya yang dulu, saya pasti akan jawab hal-hal yang seperti sama ya seperti tadi. Saya juga di kantor udah ada asuransi kesehatan, terus saya merasa saya itu sehat dan lain-lain segala macamnya kan gitu kan. Otomatis saya akan berpikir seperti itu. Kenapa sekarang pertanyaan kan menjadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa pola pikir anak muda seperti ini? Iya. Kan gitu kan. Nah, di sini yang saya bilang di Indonesia sendiri saya merasa kecerdasan finansial itu kurang. Jadi bagi mereka itu untuk menyusun rencana keuangan seperti itu masih tabu, masih sesuatu hal yang tidak penting, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diajarkan. Iya di sekolah nggak diajarkan. Di sekolah kita nggak diajarkan hal seperti itu. Iya gitu. benar. Jadi lambat laut kita merasa ya itu bukan sesuatu yang harus diperhatiin. Ya anak-anak muda tersebut ya tanggapannya ya. Tanpa mereka sadari ya tidak harus diperhatiin. Iya, Itu yang membuat asuransi menjadi tidak penting gitu. Nah jadi itu wajar banget gitu. Nah, berarti sebenarnya kalau begitu ya wajar ya. Artinya begini wajar karena kurang pengetahuan. Ya. Itu teman-teman yang jadi agent itu salah agent juga itu kan gitu ya. Oh ya. Iya kan betul nggak? Kenapa nggak kasih tahu sering infokan ke anak muda gitu loh. Ya benar. Nah, cuma begini lagi. Dia kan mengatakan tadi kan saya kan masih sehat ini. Yang lebih apanya lagi, saya juga sudah punya asuransi dari kantor. Saya sakit juga sudah di cover kata dia. Benar kan. sekali. Jadi untuk apa saya membeli asuransi lagi, menambah beban lagi kan begitu kan. Benar. Nah, itu menurut Bro Chan seharusnya gimana itu? Terus gini Bro Chan, itu satu pertanyaan. Kedua, Oke. kalau memang anak muda tersebut mau membeli asuransi, seharusnya asuransi yang tepat itu untuk anak-anak muda itu apa? Karena tadi kan untuk anak-anak kan lebih baik menurut Bro Chandra membelilah asuransi kesehatan. Benar. Untuk mengcover mana tahu gitu ya. Ya. Nah untuk anak-anak muda, kita tentu anak-anak muda kan pinginnya kan lebih apa ya? Saya pingin berinvestasi dulu nih. Iya, kebanyakan seperti itu. Karena sudah mulai bisa menghasilkan, artinya sudah mulai bekerja atau sudah mulai berusaha atau berbisnis kan. Ya. Saya pikir menurut Bro Chan ini asuransi apa yang tepat nih untuk anak-anak muda ini? Ya, kalau untuk anak muda tersebut ya pasti bukan asuransi lagi loh, investasi justru bagi mereka. Kira-kira gua kalau nabung begini bisa nggak dapat 3 kali lipat, 5 kali lipat untuk beli rumah misalnya, beli mobil misalnya. Mereka akan lebih mikir ke sana, faktanya ya. Fakta begitu memang. Fakta akan lebih mikir ke sana. Tapi kalau tanya saya pribadi, saya mau lihat juga itu asuransi seperti apa karena anak muda kan kondisi anak muda tersebut kan beda-beda. Ada anak muda yang saya lihat itu di umur 20-an mereka udah menanggung keluarga. Oh ya ada kan? banyak. Ada anak muda yang di usia produktif dia sudah harus menanggung orang tua mereka karena orang tua mereka pensiunan misalnya atau sakit dan segala macamnya, akhirnya semua hal dibebankan ke dia. Nah, kalau untuk kondisi anak tersebut, saya malah harus menyarankan asuransi jiwa.
Itu yang harus dia lakukan. Alasannya? Karena ada orang yang bergantung hidup pada dia. Jadi ini bukan soal dia itu udah menikah atau belum loh. Soal adalah posisi masing-masing dari orang tersebut gitu. Nah kalau gimana dengan anak muda yang tidak perlu menanggung beban biaya orang tua misalnya. Anak sultan contohnya. Anak sultan contohnya ya anak ya yang tidak ada beban lah ya. Benar, kan? benar. Ya sebenarnya dalam posisi itu pun dia juga tetap harus beli asuransi kesehatan meskipun di kantor sudah ada misalnya. Di kantor kan udah ada asuransi kesehatan. Pasti akan ditanya loh, kenapa saya harus tetap beli asuransi kesehatan padahal di kantor sudah ada cover. Kan gitu kan? Iya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Asuransi kesehatan, jiwa atau apapun itu yang itu dibeli karena kita sehat. Iya, benar. Seakan-akan memang kalau kita beli jadi dua kan. Jadi nggak terpakai gitu istilahnya kan Iya. gitu. Nah, tapi harus diingat bahwasanya apakah ada jaminan kita akan stay di company tersebut sampai selama-lamanya? Iya, betul juga ya. Karena kan ada pensiun juga kan. Nah, jadi kalau kita misalnya cabut atau ke jenjang ke company lain dan lain-lain segala macamnya itu gimana? Kan gitu. Itu satu yang harus kita tahu dulu bahwasanya ini tidak menjamin kita untuk selamanya asuransi kesehatan tersebut. Kedua, yang saya harus kasih tahu adalah ketika kita dalam keadaan sakit, asuransi kesehatan nih kita bahasnya. Iya. Biasanya kita akan selalu mengupayakan yang terbaik. Benar. Dokter terbaik, Iya. rumah sakit terbaik, Obat terbaik dan lain-lain. Nah, tidak semua company menyediakan fasilitas itu. Mungkin fasilitasnya cuma lokal dan segala macamnya. Sedangkan ketika udah sakit, kita udah berhadapan dengan yang namanya nyawa. Kan gitu. Jadi alangkah lebih bijak jika kita punya pilihan yang lebih bagus, ya kan? Punya asuransi pribadi yang bisa cover kita sampai tua. Kita punya pilihan itu. Nah, yang seharusnya dilakukan sebenarnya seperti ini gitu. Seharusnya ya. Seharusnya. Cuma kan akan menjadi argumen ketika saya tidak apa-apa. Toh saya tuh 10 tahun, 15 Nggak tahun. pernah gitu ya. Nggak pernah sakit gitu ya. Habisin uang saya aja kan gitu kan. Jadi semua orang berkalkulasi di sana yang membuat asuransi ya menjadi seperti penting tak penting. Benar. Jadi seperti aku juga tertarik tadi anak muda mengatakan saya 10 tahun ini nggak pernah sakit. Saya kan punya keponakan yang sudah 20 tahun lah, 19 tahun lebih lah. Oke. Dia pernah juga mengatakan seperti itu. Saya nggak pernah rawat inap gitu loh, nggak pernah sakit lah. Jadi saya hanya bercanda sama dia ya, berseluruh. Saya mengatakan begini, kalau menurut kamu motor kamu nggak pernah rusak ini 10 tahun ini. Tapi begitu rusak itu gimana rusaknya aku bilang? Fatal atau tidak fatal? Oke. Biasanya kan fatal kan gitu kan. Nah, dia juga oh iya juga katanya. Begitu juga manusia saya bilang. Spare part yang kita pakai itu paru-paru, ginjal semua itu makin lama kan bisa rusak aku bilang. Nggak pernah rusak. Tapi begitu rusak fatal aku bilang gitu ya. Nah ini tadi selingan lah ya. Tadi aku ada begitu teringat dengan ini yang apa yang disampaikan Bro Chan, aku teringat gitu loh. Aku pernah bercanda dengan keponakan. Nah, tadi kan saya lebih kurang udah dapat untuk yang anak muda. Satu, anak muda itu mau beli asuransi itu ya tergantung kondisi anak muda tersebut ya. Ya benar. Kalau memang anak muda tersebut kelahiran dari sultan, ya seharusnya memang dia pasti lebih senangnya bermain di investasi. Ya. Nah, tapi jangan lupa tetap harus memberi asuransi kesehatan. Ya, karena bagi saya lubang yang paling besar dalam hidup seseorang ya di kesehatan mereka. Lubang ya. Lubang ya. Maksudnya lubang yang bisa membuat orang terjatuh gitu ya. Orang yang bisa dalam artian sultan, yang kaya raya, begitu sakit, berkepanjangan, itu aset mereka bisa hilang dalam hitungan minggu mungkin, bulan mungkin gitu kan. Jadi itu seharusnya lubang yang memang seperti tak terlihat gitu. Seperti tidak berlubang gitu, tapi begitu berlubang sekali aja itu bisa membahayakan gitu. Bukankah dengan posisi sultan, posisi orang kaya, bukankah membayar asuransi itu juga tidak sesulit kan? Sesulit lah. Yang kita rasa kan. Jadi saya rasa sih nggak ada salahnya gitu untuk menjaga-jaga itu. Menjaga-jaga ya. Nah, terus tadi kan ini yang anak muda yang dilahirkan di keluarga yang bagus lah kan begitu, yang keekonominya juga bagus kan gitu ya. Nah tadi brother mengatakan bahwasanya kalau
anak muda tersebut dia harus menanggung Ya, kedua orang benar. tuanya kan gitu kan. Berarti income dia itu dipakai untuk kelangsungan hidup orang tuanya di atas gitu loh. Seharusnya kan dia harusnya beli asuransi jiwa gitu kan. Ya, benar. Nah, tapi kalau ada nilai lebih, tambah lagi lah asuransi kesehatan kan Ya. begitu. Nah, itu mudah-mudahan anak-anak muda mendengar penjelasan kita ini tergugah ya, atau terbuka Menjadi pikirannya. lebih aware ya, sama lebih aware, lebih asuransi sadar gitu. kan gitu ya. Nah, sekarang kita beranjak ke lebih tua. Nah, orang tua seharusnya itu kita bicara kalau usia tua itu dari 45 ke atas dulu nih. Oke. Usia 45 ke usia 75 lah. Oke. Nah, saya yakin pasti brother akan mengatakan kesehatan. Kan Ya. gitu. Cuma saya pengen dengar itu alasan yang kuat apa gitu loh. Ya, karena sekali lagi manusia suka kalkulasi ya. Jadi umur segitu kan rentan sakit. Makin rentan ya. Makin rentan sakit lah ya kita secara umumnya kan gitu kan. Jadi karena orang mengkalkulasi itu ya mereka tetap akan lebih, jadinya saat itu mereka mengutamakan asuransi kesehatan. Ya kan? Karena mereka akan takut dong dengan biaya yang nantinya dikeluarin. Jadi banyak orang ataupun ya nasabah-nasabah yang di usia begituan mereka akan lebih fokus di asuransi kesehatan. Boleh nggak? Boleh sebenarnya, tapi balik lagi tergantung kondisi dari keluarga tersebut. Kalau hari ini saya ketemu nasabah yang usianya 40-an, 50-an dan dia masih ada tanggungan untuk keluarga dia, prioritas utama sudah menjadi asuransi jiwa. Gitu ya. Sebenarnya ya, baru nanti ke asuransi kesehatan, asuransinya pensiun misalnya dan lain-lain gitu. Oh berarti benang merahnya kan aku ambil dulu satu. Untuk anak-anak asuransi jiwa tidak penting. Tidak penting selama dia tidak menanggung siapapun. Ya, anak-anak kan. Karena yang penting itu adalah asuransi kesehatan. Kesehatan baru pendidikan. Baru pendidikan. Untuk anak muda Ya. yang produktif gitu ya. Itu kita akan melihat itu case by case kan gitu ya. Benar, Artinya benar lihat sekali. kondisi anak Si muda keluarga tersebut ya. ya, gitu ya. Kalau memang anak muda tersebut dilahirkan di keluarga yang mapan, tentu dia akan lebih senang kita tawarkan investasi. Ya. Tapi Fakta. berhubung dia dari keluarga mapan, toh bayar premi juga Nggak masalah. nggak kan? masalah gitu ya. Seharusnya juga harus membeli Asuransi kesehatan. Dan yang untuk orang tua, tadi kan bocah mengatakan itu sudah pasti asuransi kesehatan. Ya. Karena usia semakin tua kita semakin rentan. Dan tidak lupa juga dengan asuransi jiwanya. Kalau memang kita ada tanggungan ya, Ya. gitu ya. Justru kalau ada tanggungan, justru asuransi jiwa dulu. Kalau misalnya dapat pilihannya itu asuransi jiwa dulu. Oh, berarti seharusnya kalau mau anak muda ataupun orang tua, dasarnya itu tetap kita harus Punya asuransi jiwa Ya. dengan catatan dia ada menjadi tulang punggung keluarga. Itu udah wajib. Iya. Terus saya pernah mendengar nih kan dari beberapa agen, anak muda itu ya harus punya asuransi jiwa sebesar mungkin katanya. Kenapa? Itu katanya premi masih murah, betul nggak caranya? Oh ya, kalau secara hitung-hitungan benar gitu. Karena kan kalau kita bicara asuransi, itu kan tidak akan lepas apa yang namanya dari premi. Ya. Premi itu akan dihubungkan dengan biaya kan begitu kan, Benar. beban kan untuk Benar seseorang sekali. kata. Kalau orang tuh menganggap bahwasanya premi itu adalah beban. Nah, seharusnya kan lebih untung ya Bro Chan. Artinya kalau masih muda, seharusnya kita bisa membeli asuransi jiwa itu dengan mudah. Dengan murah, Dengan lebih murah ya kan gitu. Tapi kalau semisalnya saat kondisi tersebut dia belum punya tanggungan gitu dan kita alokasikan uang mereka ke asuransi jiwa, tidak mengalokasikan dana ini ke asuransi kesehatan mereka,
itu menjadi sebuah malpraktek bagi saya. Malpraktek, ya? Meskipun murah, kan kita melihat berdasarkan kebutuhan, Iya. bukan berdasarkan murah mahalnya sebuah premi gitu. Oh, berarti tentu ya ini yang jarang dilakukan oleh agen-agen ya. Seperti dulu saya ditawari oleh agen asuransi, Brother Irwan, kamu tabung 500.000 deh per bulan, nanti kamu dapat ini gitu loh. Ya, Ya itu yang dia tidak menggali kebutuhan saya. benar. Nah sebenarnya waktu itu saya lebih butuh asuransi kesehatan daripada asuransi itu kan, yang macam-macam lah begitu ya. Nah Ya. itu yang menjadi kesalahan agen sebenarnya ya. Nah kalau walaupun ini saya menarik, walaupun preminya murah, belum tentu itu adalah asuransi yang tepat untuk Kondisi orang tersebut. orang tersebut ya. Benar. Itu yang tadi Bro Chan bisa mengatakan itu seperti malpraktek malahan. Jadi ya. seharusnya asuransi yang tepat itu adalah asuransi yang sesuai kebutuhannya Ya benar. Jadi ini yang saya bilang menariknya gini. Inilah kenapa aku bilang kalau kita berbicara dengan seorang agent, kualitas agent tersebut itu akan mempengaruhi isi polis tersebut. Iya. Dengan siapa kamu berbicara, ya kan? Maka kualitas dari isi polis tersebut akan berubah-berubah. Semakin profesionalnya agent yang kalian temuin, semakin bagus, semakin cocok, semakin pas kebutuhannya. Jadi itu kenapa saya merasa asuransi itu punya peluang besar di Indonesia. Karena kita tahu secara market asuransi itu hanya sekitar 6-10% yang punya asuransi. Dan uniknya dan tragisnya lah, bukan uniknya, tragisnya itu dari 6-10% itu 80% itu malah tidak sesuai kebutuhannya. Jadi selama ini yang saya dapati adalah nasabah beli sesuatu, mereka memang beli, tapi 80% itu salah beli sebenarnya. Dan bayangin bro, asuransi ini membuktikan pentingnya asuransi sampai segitunya loh. Lu bayangin gimana ada seseorang yang dia itu rela beli sesuatu yang dia tidak mengerti. Itu uniknya ya. Bayangin ya, saya tidak mengerti tapi saya rela beli loh. Cuma asuransi yang mampu membuat orang seperti itu ya. Kalau kita beli mobil 1M, karena kita tahu mereknya ini, mahalnya ini dan ini. Asuransi satu-satunya produk yang kita tidak mengerti tapi kita rela loh untuk beli. Berarti secara tidak langsung masyarakat Indonesia benar-benar menyadari sebenarnya pentingnya berasuransi. Cuma yang saya pengen kasih tahu adalah agennya ya. Seberapa profesionalnya kah kamu ketemu dengan agen tersebut? Gitu. Nah, ini yang menjadi problem yang sampai sekarang di Indonesia itu belum terselesaikan gitu. Oh, berarti ini seperti alarm tanda kutip kepada agen-agen DGA Mitra Makmur Mandiri ya. Ya. Sering-seringlah training. Ya, benar. Sering-seringlah banyak bertanya kepada leadernya gitu ya. Ya, benar. Jadi biar menjadi seorang agen yang profesional gitu ya. Benar sekali. Jadi saya ada menarik ini. Jadi kita akan narik sedikit ke agen. Kalau tadi aku tangkap maksud dari Bro Chandra ini, satu, orang tidak mau membeli asuransi itu adalah salahnya agen. Ya. Satu. Orang mau beli asuransi dan asal beli itu juga salahnya agen gitu ya. Benar. Nah itu memang agen menyedihkan ya bro. Kehidupan agen itu selalu disalahkan gitu ya. Benar. Faktanya begitu. Menarik. Oke lah. Kita kan sudah bahas dari anak muda ke orang tua. Orang meninggal kita nggak perlu bahas ya. Ya. Jadi kita hampir sekitar 30 menit lebih kita sudah ngobrol-ngobrol lah bro. Saya mau ambil kesimpulan atau Bro Chan bisa kasih kesimpulan nggak? Jadi seharusnya itu membeli asuransi yang tepat itu ya, artinya yang sesuai dengan usia lah ya. Sesuai berdasarkan jenjang usia, asuransi yang tepat itu asuransi apa, ya kan? Seharusnya itu mau investasi atau nanti Bro Chan kasih kesimpulan lah ya. Bagaimana kita harus membeli asuransi yang tepat berdasarkan dengan usia gitu loh. Kesimpulannya hasil obrolan kita lah. Nah teman-teman kalian harus mengerti yang paling sederhana gini. Asuransi itu sebenarnya kita akan tahu kita akan menghadapi
masa itu cepat atau lambat. Contohnya pendidikan anak, ya kan, anak kuliah, anak sekolah itu kita udah pasti harus keluarin uang sebesar itu. Ya. Orang tua sakit, ya kan, dana pensiun dan segala macamnya itu adalah dana-dana yang sebenarnya seperti membayar pajak loh. Bayangin, aku pernah bahas buat satu artikel itu orang yang tidak membayar pajak tiba-tiba sekali datang lu harus bayar, kena denda dan segala macamnya kan gede banget, Benar. besar banget. Kadang bisa mengganggu kestabilan ekonomi kita. Iya. Karena efek dari kita tidak mau membayar pajak dari dulu-dulu. Semisalnya kita udah membayar pajak dari dulu-dulu sampai sekarang itu mungkin kita nggak akan pernah mengalami masalah seperti itu, benar nggak? Nah sama seperti asuransi. Jadi bagi saya momen dimana lu udah punya gaji pertama, momen itulah kita udah harus mulai menabung semua itu. Pendidikan anak, kesehatan, asuransi kesehatan, UP jiwa untuk kita nanti jadi tanggungan pencari nafkah kan, Benar, gitu, benar. sama pensiun itu sebenarnya dari gaji pertama kita udah harus siapin itu. Seharusnya kan? Seharusnya ya. Jadi ketika maksud aku adalah kalau kita udah menyiapkan dari gaji pertama kita, maka Ya. setiap jenjang kehidupan kita apapun yang terjadi itu akan lebih aman, lebih stabil. Nah, Iya. bayangin kalau teman-teman sekarang mengalami kondisi di mana hidup kok semakin lama semakin susah. Sulit ya, semakin susah. Saya berani pastiin satu, karena semua hal yang seharusnya kita lakukan di masa lalu kita tidak lakuin. Sama membeli asuransi ya berarti ya. Coba teman-teman pikirin kenapa hidup kok makin lama makin sulit. Ya karena itu semua dana atau semua keadaan sudah datang nih. Anak sudah mulai mau kuliah, orang tua kita mulai sakit-sakitan, ya Iya. kan? Karena orang tua kita dulu kan juga jarang banget kan dengar mereka itu beli asuransi. Benar. Nah ini udah mulai datang nih masalahnya. Anak sekolah, orang tua kita mulai sakit, kitanya udah mulai tua, dana pensiun belum. Bayangin semua hal itu kita tidak lakuin. Oh iya benar. Berarti menurut Bro Chandra kan kita melihat pengalaman orang tua kita sendiri dong. Ya. Yang tidak membeli asuransi. Sekarang kan mulai sakit-sakitan. Yang keluarin biaya kan kita juga. Pasti anak. Kan gitu. Anaknya kan sebagai anak yang masalah kalau orang tua sakit pasti menjadi tanggungan anak kan gitu ya. Nah, kenapa kita yang sebagai anak muda itu tidak bercermin dari pengalaman orang tua ya? Kita melihat gitu loh. Ini bokap nyokap sakit, gua puasi kata Hokin kan. Wah, berat lah biaya. Benar. Bagaimana dengan anak kita ke depannya? Ya akan juga mengalami hal Hal yang yang sama kan? sebenarnya. Tapi kalau kita berasuransi, mudah-mudahan anak kita Ya. nggak akan mengalami hal seperti itu ya. Benar. Bagus. Dan- Ini poin penting nih. Dan satu lagi, maka saya berani garansi tidak akan lagi ada yang namanya saudara yang saling lempar tanggung jawab ya kan, waktu orang tua sakit. Oh iya, itu sering kejadian. Waktu orang tua sakit ya kamu yang jaga, kamu yang dimanja gini. Jadi banyak, saya melihat begitu banyak saudara ya kan, abang adik yang ribut hanya karena masalah beginian. Karena ketidaksiapan kita menghadapi ini. Tapi bayangin kalau dari kita sudah mulai diedukasi hal-hal begini, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan saling lempar lagi. Kita tidak akan lagi dengar yang namanya karena uang saudara, abang, adik jadi musuhan dan lain-lain. Benar, Karena benar. udah disiapin kian dari dulu gitu. Iya, dan lebih murah kan gitu ya. Karena masih muda ya gitu ya. Jadi teman-teman kalau menghadapi kasus yang kita dengar kenapa begini, kenapa abang adik ribut, masalah harta, masalah orang tua sakit dilempar sana sini, masalah orang tua masuk panti jompo ya. dan lain-lain. Ya, karena ini adalah hasil akumulasi yang kita tidak lakuin di masa lalu. Kewajiban yang seharusnya ya. kita lakuin, tapi karena tidak ada paksaan, tidak ada orang yang sanggup memaksa kamu harus beli asuransi, Salah harus agent lagi tuh. salah agentnya, ya agentnya salah lagi, orang kamu yang tidak mampu memaksa mereka kan gitu kan. Iya, Jadinya terjadi lagi. Bayangin sampai generasi kapanpun akan selalu seperti ini jika tidak ada orang yang di dalam itu mengubah pola pikir ini. Sampai generasi manapun akan selalu menghadapi masalah seperti ini. Ya, itu akan berulang-ulang. Benar sekali. Mungkin generasi yang lebih lama lebih mengerikan karena biaya pengobatan makin lama makin mahal gitu ya. Benar. Nah, ini menarik ya. Kita bicara hampir sudah 40 menit. Jadi mungkin ini
mudah-mudahan ya apa yang kita ngobrol-ngobrol santai ini bisa menjadi sesuatu atau pengetahuan lah, Ya. wawasan baru untuk anak-anak muda. Bahwasanya asuransi itu kalau mau beli ya sekarang gitu Ya. loh. Maksudnya masih muda, masih murah dan tentu harus cari agent Ya, benar. yang berkualitas. Artinya yang bisa mengetahui kebutuhan akan asuransi dia itu seperti apa. Ya, Kan begitu benar ya, sekali. Bro. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Jadi saya juga dapat wawasan baru dari brother gitu ya. Terima kasih. Thank you. Saya pikir ini kalau kita tidak selalu atau para agent yang selalu mengedukasi atau menginformasikan kepada masyarakat. Kalau bilang ke masyarakat mungkin terlalu luas lah. Kan Oke. gitu ya. Mungkin menjadi apa ya, kewajiban khusus ya para agent untuk kepada paling enggak ring 1 ring 2 lah. Ya, kerabat Iya, yang awalnya, dekat-dekat lah. Kalau kita family, bilang masyarakat saudara, kan teman. terlalu jauh, terlalu besar, terlalu masif ya. Kita bilang yang ring Mulailah dari yang awal dulu iya, lah kamu istilahnya. ini sebagai agent itu kan menolong sebenarnya, Bro. Artinya kita akan memperbaiki generasi yang akan datang. kan gitu benar. loh. Maksudnya yang generasi yang akan datang tuh jangan lagi seperti kita mengalami hal yang sama seperti kita kan gitu. Nah, ini jadi kesimpulan Bro Chan kan satu, anak-anak sebenarnya diutamakan itu adalah kesehatan. Ya, oke. Kalau saya rangkum dari awal ya, misalnya, maka yang anak usia bayi ya kan, dia udah pasti harus asuransi kesehatan. Dan murah lagi ya. Baru kalau ada dana lebih, masukkan asuransi pendidikan. Itu yang untuk anak-anak. Kalau untuk yang usia produktif anak-anak muda, kalau tidak ada tanggungan, dia harus ada asuransi kesehatan, baru asuransi investasi. Ya. Kalau tidak ada tanggungan ya, asuransi kesehatan plus ya investasi untuk nanti dia mau bekerja berbisnis dan lain-lain. Kalau yang sudah punya tanggungan, Sudah berkeluarga atau menikah lah ya. Sudah menikah, dia harus punya asuransi jiwa, baru kesehatan, baru dana pensiun. Nah, kalau semuanya sudah kondisi ekonomi bagus banget gitu misalnya ya kan, maka asuransi itu akan berubah lagi menjadi asuransi yang bersifat aset. Bagaimana melindungi aset yang selama ini dia punya untuk di cover jika terjadi masalah sebesar apapun, maka asuransi yang aset yang dia udah punya itu tidak hilang dalam hitungan sekejap gitu hanya karena masalah kesehatan gitu. Itu beda lagi nanti ceritanya. Itu udah bahas tentang aset. Jadi itulah tahap-tahap kehidupan yang intinya satu doang gitu. Ini pasti terjadi. Ya, karena akan datang gitu ya. Ya, ini udah pasti terjadi. Pertanyaannya adalah, kamu mau bayar di masa yang saat itu terjadi, dan itu pasti tidak kecil ya biayanya. Ya. Kalau tidak mau urusnya sekarang, lu akan pilihannya cuma dua. Lu mau bayar sekarang dengan cicilan premi dan tidak begitu mahal, atau lu mau bayar saat kejadian. Iya. Nah, itu sudah menjadi pilihannya si nasabah tersebut. Jadi lebih kurang pertanyaan begini, kalau kita jumpa misalnya nasabahnya saya gitu kan, kalau ditanya sama agent nih, lebih mudah mana Irwan? Disuruh cari langsung cash 500 juta untuk biaya pengobatan pada saat kamu sedang sakit, atau 700.000 per bulan. Ya, seperti itu kurang lebih. Dan ini adalah pilihan. Itu ya tadi ya. Nah, tadi saya juga menarik gini ya. Saya ada nangkap, mungkin nanti Bro Chan bisa koreksi. Saya kalau mendengar tadi Bro Chan, saya seperti ada menggambarkan itu antara yang pasti sama yang tidak pasti. Ya. Contoh yang pasti sakit, tua, kan akan datang kan? Benar. Anak-anak makin lama makin dewasa. Yang pasti itu, yang tidak pasti itu keadaan ekonomi. Ya. Dan gitu kan. Makanya tadi kan Bro Chan mengatakan bahwasanya asuransi itu diberi melihat kondisi. Benar. Asuransi yang baik itu ya tepat itu ya melihat kondisi nasabah tersebut. Benar sekali. Tadi otak saya langsung kepikiran, kalau yang pasti tua sakit, yang tidak pasti ekonomi bisnis ya, tidak benar, pasti, benar. hasil investasi tidak pasti. Benar. Kalau ini bertabrakan, saya pikir saya menangkap itu ya, itu bertabrakan. Contoh tabrakan antara yang pasti dengan tidak pasti,
Begitu saya sakit, Hmm. pas pula keadaan ekonomi lagi susah, itu gimana? Waduh, itulah fungsi asuransi bro Chan, kan gitu ya. Itulah fungsi asuransi satu ya. Kalau tidak ada asuransi ya menjadi galang dana kan. Galang Itu lebih- kenapa iya. banyak hal-hal seperti itu terjadi. Ya makanya kita bisa lihat di kalau ada teman-teman yang perhatikan, kalau pernah melihat kitabisa.com itu banyak galang dana. Saya pikir ini ada tabrakan yang mengerikan gitu loh. Tabrakan antara yang pasti dan tidak pasti kan begitu. Benar-benar. Nah, kita sudah di penghujung waktu ini Bro Chan. Dan aku banyak belajar lah dari Bro Chandra bahwasanya satu, asuransi itu dibeli melihat kondisi. Ya. Kan Kondisi gitu ya. masing-masing orang beda-beda. Kondisi masing-masing. Kalau bisa ya dibeli pada saat sekarang Ya. karena masih murah. Saat income pertama lah istilahnya. Saat income pertama ya bahkan ya. Jadi begitu Anda bisa menghasilkan income atau berproduktif, seharusnya sudah mulai memikirkan apa namanya Ya. asuransi. Dan Gitu. perencanaan keuangan ya dalam hal ini. Asuransi itu salah satu yang termasuk dalam perencanaan keuangan. Oke, thank you Bro Chan. Jadi begini, nanti kalau jangan pernah bosan ya, kita undang Ya, lagi ya siap, untuk siap. ngomong ngobrol gitu ya. Artinya kita membuat podcast ini bertujuan untuk paling enggak ya inilah asuransi gitu loh. Wawasan baru kalau misalnya ada teman-teman yang pingin mau beli asuransi atau apa, paling enggak ini sebagai pedoman atau apa acuan lah Ya, benar sekali. gitu ya. Oke Bro Oke. Chan, Yo, thank you ya Bro Chan ya. thank you. Yo, thank you.